轮盘骰中21点。 Hai sob, apa kabar nih? Semoga kalian sehat-sehat terus ya dan selalu dilapangkan rezekinya. Nah, alur cerita film kali ini berjudul No More Bad yang rilis tahun 2023. Berkisah tentang sekelompok pria yang diculik oleh kelompok mafia perjudian online. Mereka dipaksa untuk terlibat dalam penipuan berkedok game judi online. Aksi jahat tersebut tentu memakan banyak korban masyarakat di luar sana. Sampai-sampai nih banyak yang melakukan bundir karena bangkrut dari game judi online tersebut. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Berlatar di tahun 2018, acara seremonial besar-besaran tengah dilakukan oleh sebuah perusahaan di Cina. Tidak seperti presentasi atau seminar biasanya, acara kali ini juga diselenggarakan dalam rangka pengenalan direktur baru perusahaan tersebut. Adalah Pan Zheng, master teknik komputer yang digadang-gadang bakal menempati posisi direktur yang baru. Sosok yang dikenal ahli di bidang keamanan internet dan sistem informasi itu juga terlihat cukup percaya diri untuk menyandang jabatan barunya tersebut. Sama halnya dengan rekan kerja lainnya yang juga turut meyakini kemampuan Pan untuk memegang tanggung jawab di posisi barunya. Namun siapa sangka, jabatan direktur yang kosong ternyata malah diberikan pada karyawan lain yang notabene masih baru dan minim pengalaman. Mendapati fakta tersebut, Pan yang kecewa seketika langsung memutuskan untuk angkat kaki dan menyatakan keluar dari perusahaan itu. Terlebih ia juga baru-baru ini sempat mendapat penawaran kerja dari perusahaan lain di Singapura. Tak puas hanya dengan menanggalkan kartu identitas kerjanya saja, Pan juga menyempatkan diri untuk lebih dulu mengacaukan presentasi yang tengah dilakukan oleh direktur baru itu. Melalui keahliannya dalam pemrograman, Pan dengan mudah mampu menyabotase tampilan layar di acara tersebut. Nah, singkat cerita, kini Pan telah berada di pesawat yang akan membawanya ke Singapura. Uniknya, Pan tidak serta-merta berangkat sendiri ke tempat tujuan, melainkan ia justru disambut oleh orang suruhan dari perusahaan tersebut yang secara eksklusif akan mendampinginya selama perjalanan. Adalah An Junchai, sosok manajer yang akan menemani perjalanan Pan bersama dengan beberapa calon karyawan baru lainnya. Alih-alih akan adanya transit di Kamboja selama 10 jam, Junchai lalu menawari mereka jalan-jalan selama berada di sana. Tak tanggung-tanggung, manajer itu bahkan menawari mereka mampir untuk bersenang-senang di salah satu klub malam. Sontak, rencana tersebut jelas disambut baik oleh para calon karyawan barunya itu, tak terkecuali dengan Pan sendiri. Setibanya di Bandara Fanei, Kamboja, Pan dan yang lainnya lalu diajak berkeliling oleh Junchai ke tempat yang ia janjikan sebelumnya. Namun siapa sangka, kedatangan mereka di Fanei ternyata telah disambut oleh kawanan preman yang langsung menghajarnya. Sialnya lagi, kawanan preman itu ternyata adalah orang-orang suruhan Junchai sendiri yang juga bekerja untuk perusahaan yang sama. Dalam kondisi disekap, Pan dan yang lainnya lalu dibawa menggunakan bus ke salah satu pabrik yang berada jauh dari permukiman. Setibanya di lokasi pabrik, Pan dan yang lainnya juga kembali mendapat perlakuan kasar dari para penjaga di sana. Tak terkecuali dengan Lu yang merupakan pemimpin di tempat tersebut. Dari sinilah terungkap bahwa ternyata perusahaan Firefiles yang dijalankan oleh Lu bukanlah game developer sebagaimana yang tertera pada penawaran kerja tempo lalu, melainkan perusahaan ilegal yang menjalankan bisnis investasi saham, penambangan Bitcoin, game online, perdagangan elektronik, dan judi online. Seperti perusahaan pada umumnya, Firefiles juga membagi para pekerjanya dalam berbentuk divisi yang masing-masing memiliki tujuan yang sama, yaitu mengeruk keuntungan dari target mereka. Lu juga sempat menunjukkan sejumlah ruangan yang digunakan oleh masing-masing divisi, termasuk ruangan khusus untuk para host dari game online. Di ruang inilah sejumlah wanita cantik bertugas untuk memandu para pemain judi online, mulai dari permainan roulette, dadu, blackjack, poker, hingga bekarat. Bahkan mereka juga tak jarang melayani permintaan khusus dari para pengguna di internet, seperti live chat bugil dan hal mesum lainnya. Menyadari pekerjaan di sana tak sesuai dengan ekspektasinya,
Pan berulang kali mencoba berontak, namun lagi-lagi yang ia dapat justru perlakuan kasar dari anak buah Lu. Harapan untuk kabur agaknya semakin jauh dari angan-angan Pan. Pasalnya ia kini dipaksa untuk tinggal di sebuah mes yang bahkan lebih mirip seperti gudang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ditambah lagi dengan ancaman penyiksaan yang akan didapat oleh siapa saja yang mencoba untuk kabur. Tak hanya itu, Pan bahkan dipaksa untuk memberi kabar palsu pada ibunya yang menyebut jika dirinya baik-baik saja dan senang dengan pekerjaan barunya. Nah, di hari pertamanya bekerja, Pan ditugaskan oleh Jun Chai untuk mengurai data web sebagaimana keahlian yang ia miliki. Namun di sela-sela kerjanya, Pan yang sudah tak betah berada di sana sempat membuat tulisan minta tolong di secari kertas. Harapannya adalah agar siapapun yang membacanya di luar sana bisa memberi pertolongan atau setidaknya mengetahui bagaimana bobroknya kondisi di dalam Firefiles. Sialnya, Pan yang hendak membuang tulisan tersebut melalui celah ventilasi malah terjatuh dan membuat kondisi di sana menjadi berantakan. Aksi itu juga yang mengundang perhatian dari Liang Ana, pekerja wanita yang bertugas sebagai host game online dan kebetulan tengah berada di ruangan tersebut. Dalam kilas balik, Ana dikisahkan memiliki latar belakang karir sebagai model. Bahkan ia sempat menjadi brand ambassador untuk suatu produk kecantikan. Namun masalah mulai muncul ketika fotonya dicatut untuk iklan produk lain tanpa sepengetahuannya. Hal ini juga yang membuat Ana dipecat dari agensinya. Hingga kemudian ia pun berkenalan dengan seorang wanita yang mengenalkannya pada profesi host game online. Meski awalnya tidak begitu tertarik dengan pekerjaan tersebut, namun karena bujuk rayu dari Jun Chai disertai dengan desakan ekonomi, Ana akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Firefiles. Bekerja sebagai host game online jelas tidaklah sulit. Ana hanya perlu melayani para pemain secara live, bahkan ia tak perlu mengetahui bagaimana cara memainkannya sekalipun. Keputusan menang atau kalah sepenuhnya ditentukan oleh divisi lainnya di Firefiles. Nah, sejak saat itulah Ana memulai profesi barunya hingga kemudian ia pun bertemu dengan Pan yang saat itu baru membuat kekacauan di toilet. Dalam melayani para pemain, host game online juga memiliki target pencapaiannya masing-masing, di mana host atau bandar dengan pencapaian tertinggilah yang akan mendapat bonus yang sangat besar. Tak terkecuali dengan kesempatan untuk dibebaskan pulang dari Firefiles. Seperti halnya dilakukan Ana, di mana ia berhasil memperoleh pencapaian tertingginya di antara host yang lain. Di sisi lain, keberhasilan Ana dalam mencapai posisinya saat ini juga ternyata telah merenggut kebahagiaan hidup dari banyak orang di luar sana. Salah satunya adalah Gu Tianzi. Ia merupakan mahasiswa yang awalnya hanya iseng-iseng untuk mencoba bermain poker online. Hingga kemudian ketagihan dan melakukan berbagai cara hanya untuk bisa terus bermain. Mirisnya, tidak hanya menghabiskan seluruh uang tabungan keluarganya saja, kebiasaan Tian dalam bermain judi online juga ternyata turut membuatnya terlilit hutang dalam jumlah yang sangat besar. Parahnya lagi, ia yang sudah sangat kecanduan dengan judi online, bahkan sampai nekat menggadaikan sertifikat rumah milik orang tuanya hanya untuk bisa mendapatkan modal bermain. Entah Tian yang begitu polos atau memang terlalu bodoh, ia yang selama ini selalu terhubung dengan Ana bisa begitu percaya dengan setiap penawaran yang diberikan oleh host tersebut. Padahal tanpa sepengetahuannya, sosok Ana yang selama ini menjadi teman chatting Tian ternyata adalah Pan. Bodohnya lagi, Ana yang saat itu menyarankan untuk berinvestasi di mata uang kripto malah lagi-lagi diikuti oleh Tian. Tanpa curiga sama sekali, ia menuruti perintah yang diberikan oleh host tersebut. Tak tanggung-tanggung, uang hasil menggadaikan sertifikat rumah senilai $8 juta langsung dipakai semuanya untuk membeli Ethereum. Tak hanya itu, Tian yang begitu bodoh bahkan mau menuruti perintah Ana untuk mentransferkan uang kripto tadi ke dompet kripto milik host tersebut. Dan benar saja, $8 juta dalam wujud Ethereum yang telah masuk ke dompet kripto Ana pun langsung dicairkan oleh Lu saat itu juga. Dengan menggerakkan banyak anak buahnya untuk menarik semua uang dari ATM, Lu berhasil memperoleh uang dalam jumlah yang fantastis.
Sementara itu, nomor ponsel Tian yang tiba-tiba diblokir oleh Ana akhirnya menyadari bahwa dirinya baru saja ditipu oleh bandar tersebut. Rasa bersalah yang teramat besar ditambah dengan penyesalan yang tak terobati, Tian yang kehilangan akal sehatnya lalu nekat mengakhiri hidupnya dengan terjun dari atas balkon. Sungguh sangat mengerikan sekali. Lain halnya dengan Fireflies, perolehan keuntungan 8 juta dolar dalam waktu sekejap jelas membuat lu sangat kegirangan. Ia bahkan sampai merayakannya dengan semua pekerja yang ada di sana. Tak terkecuali dengan Ana dan Pan yang dinilai sebagai dua pekerja terbaik mereka. Nah, di luar dugaan, janji untuk mengembalikan paspor dan memulangkan karyawan yang telah meraih target ternyata hanyalah omong kosong belaka. Alih-alih memberikan paspor sebagai reward untuk si Ana, lu malah ingin menjadikan wanita tersebut sebagai istrinya. Sontak permintaan itu jelas ditolak oleh Ana. Terlebih yang ia inginkan selama ini adalah kebebasan dan bukannya terus-terusan menjadi budak dari bos bandar tersebut. Mengetahui Ana yang sedang diintervensi oleh Lu, Pan lalu berinisiatif untuk mengalihkan perhatian dari bos bandar itu. Namun kali ini Pan tidak hanya sekedar membahas tentang pekerjaannya saja, tetapi juga menawarkan program baru yang akan dibuatnya. Di mana melalui program tersebut, Fireflies nantinya tidak membutuhkan banyak pekerja lagi seperti saat ini. Dengan kata lain, lu juga bisa lebih berhemat dengan mengurangi jumlah pekerjanya. Sementara itu di sisi lain, upaya untuk bisa menyelamatkan diri masih terus dilakukan oleh Pan. Seperti saat ini di mana ia menuliskan nomor darurat pada selembar uang yang ia titipkan pada pekerja yang dipulangkan. Namun lagi-lagi keberuntungan agaknya masih belum berpihak pada Pan dan yang lainnya. Karena secara tak sengaja lembaran uang tadi malah berpindah ke tangan si Junchai. Alhasil mereka pun akhirnya dikumpulkan kembali untuk diinterogasi. Di hadapan pekerja lainnya, Pan dan Ana yang ketahuan menjadi dalang di balik tulisan pada uang tersebut lalu dihajar habis-habisan oleh anak buah Lu. Bahkan pekerja yang sebelumnya sempat dititipi uang oleh Pan sampai harus meregang nyawa usai ditembak matoy oleh Lu di hadapan semuanya. Tak tahan dengan perlakuan yang didapatnya, Ana yang saat itu tengah dalam perjalanan menuju mes lalu nekat kabur hingga akhirnya ia sampai di kantor polisi terdekat. Dengan perasaan yang kacau dan penuh ketakutan, Ana langsung melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya. Bukan hanya aksi kekerasan saja, tetapi juga aksi pembunuhan yang baru saja dilakukan Lu. Namun, siapa sangka polisi yang mendapat laporan tersebut ternyata adalah polisi korup yang juga menjadi bagian dari sindikat Lu. Alhasil, Ana pun akhirnya kembali ditangkap oleh Junchai dan dibawa ke pesisir laut. Di tempat itulah, Ana harus melalui akhir hidupnya dengan dimasukkan ke dalam karung yang berisi batu lalu ditenggelamkan begitu saja. Namun di luar dugaan, upaya untuk membunuh Ana ternyata hanyalah aksi formalitas yang dilakukan Junchai demi memenuhi perintah Lu. Ana yang seharusnya telah meninggoy kini malah kembali diangkat dan dibebaskan oleh Junchai. Bahkan tangan kanan Lu itu juga turut mengembalikan paspor Ana seolah menegaskan bahwa Junchai selama ini diam-diam telah menaruh hati pada wanita tersebut. Nah, di tempat lainnya, tewasnya Tian karena bundir ternyata telah mendorong pacarnya untuk terus melaporkan aksi penipuan berkedok judi online pada kepolisian di Cina. Beruntungnya, kisah kelam yang diceritakan oleh gadis bernama Xiao Yu itu ternyata mampu menggugah perasaan petinggi kepolisian di sana. Adalah petugas Zhao Dongran, Kepala Divisi Penyidikan Kriminal Biro Keamanan Publik yang sekaligus sosok polisi berpengaruh dan kini mengambil alih kasus penipuan judi online yang sempat menimpa Tian. Menariknya, berbekal iklan judi online yang menampilkan sosok Ana sebagai modelnya, polisi Cina perlahan mulai mendapat petunjuk yang mereka butuhkan. Hebatnya lagi, pesan singkat yang selama ini dibuat oleh Ana ketika terhubung dengan Tian ternyata menyimpan kode tersembunyi yang mengisarkan permintaan tolong. Berbekal informasi tersebut, polisi Xinjiang akhirnya berhasil menemukan Ana dan mulai mengorek banyak keterangan dari mantan model itu. Nah, berbekal informasi dari Ana, polisi Xinjiang akhirnya bekerja sama dengan kepolisian Cina untuk mengembangkan penyelidikan mereka.
Satu demi satu agen judi online di Cina berhasil diringkus, hingga didapatilah titik terang mengenai keberadaan sindikat Lu. Uniknya, polisi yang mengetahui sepak terjang Pan selama Indar si Ana lalu menyelipkan pesan tersembunyi di dalam roti yang biasa ia makan. Usut punya usut, tulisan dalam seri kertas kecil itu ternyata merupakan perintah dari polisi dan meminta Pan untuk mengaktifkan alarm kebakaran. Dengan kaki yang masih terluka akibat dianiaya anak buah Lu, Pan dengan susah payah akhirnya berhasil membuat kebakaran kecil yang memicu alarm di sana menjadi aktif. Di sana juga polisi yang menyamar sebagai petugas damkar berhasil menyusup masuk ke lokasi yang dijadikan sebagai basis operasi dari sebuah perusahaan bernama Firefiles itu. Meski sempat diwarnai dengan ketegangan, aksi tembak dan baku hantam, namun semua kekacauan itu bisa direda. Nah, di sini Jun Chai tewas dalam aksi tersebut. Sementara Lu dan pekerja lainnya harus mau mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di meja hukum. Lain halnya dengan Ana, ia yang menyerahkan diri dan memberi banyak informasi sejak awal, akhirnya hanya dihukum 2 tahun penjara dengan 1 tahun masa percobaan. Sedangkan Pan yang berhasil menyerahkan 2000 data korban Firefiles dan dinilai telah banyak membantu kepolisian, akhirnya terbebas dari jeratan hukum dan dijadikan sebagai pahlawan dalam aksi tersebut. Atas jasanya dalam membongkar sindikat judi online, Pan lalu diangkat menjadi penasehat teknis di kantor pusat anti penipuan tepat di bawah binaan polisi Zhao. Profesi baru inilah yang sering menjadikan Pan sebagai pembicara di berbagai acara. Bersama dengan Ana yang juga gencar dalam memerangi maraknya kasus judi dan penipuan online. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Tentunya film ini terinspirasi langsung dari kisah nyata yang ada saat ini, di mana marak aplikasi judi online yang sudah memakan banyak korban di luar sana sob. Oknum judi online sangat gencar untuk mempromosikan aplikasi mereka di internet, dan mirisnya masih banyak yang terjebak dalam permainan bandar judi online tersebut. Dan semoga kalian tidak terjerumus untuk menggunakan aplikasi demikian ya sob. Dan yang masih main judol, semoga kalian sadar sob, bahwa kalian hanya dibodohi oleh si bandar judol. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Figure out what you like and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.